Hai Titis, Naila, apa kabar kalian? Hai Ida, kabar baik nih. Halo Ida, kamu sendiri gimana, Da? Kabar baik juga nih. Ngomong-ngomong, kita di media Zoom kali ini mau bahas apa sih? Ini loh, Da. Jadi kita bakal bahas mengenai penggunaan TikTok berpengaruh pada penggunaan bahasa sehari-hari. Ngomong-ngomong, kalian berdua termasuk pengguna aplikasi TikTok itu nggak sih? Loh, TikTok kan lagi viral banget, Tis. Aku termasuk salah satu pengguna TikTok tahu. Ih, kalau aku anak TikTok banget sih, kebetulan aku tuh juga gunain platform TikTok buat konten-konten kecantikan gitu, sama buat senang-senang aja sih. Wih, keren banget kamu, Nay. Nah, berhubung kalian juga pengguna TikTok, aku mau tahu nih pendapat kalian mengenai aplikasi TikTok. Jadi gimana? Kalian berkenal atau enggak nih? Wih, boleh banget dong, Tis. Emangnya gimana itu, Tis? Menurut kalian, aplikasi TikTok itu suatu platform yang gimana sih? Kalau menurutku sih TikTok itu platform yang banyak pro sama kontranya sih, Tis. Itu yang aku rasain. Itu yang aku rasain aja sih. Kalau menurut kamu sama Naila gimana? Kalian selama menggunakan TikTok ada ngerasa gimana gitu? Kalau aku sendiri sih ya, waktu awal-awal pakai TikTok itu kayak seru gitu kan, pas belum rame. Eh, tapi lama-lama pas udah banyak yang make, jadi kayak semacam ajang pamer gitu nggak sih TikTok? Terus juga banyak konten-konten yang nggak nyaman buat dilihat. Apalagi kalau udah ngeliat video anak-anak kecil yang lagi main, apalagi main game, terus bahasanya kasar gitu nggak sih? Bener banget tuh, Nek. Iya sih, karena makin ke sini menurut aku banyak banget loh kontranya. Gimana enggak? Makin ke sini konten-kontennya yang dibuat makin ngawur. Terutama konten tentang singkat-singkatan bahasa gaul itu loh. Oh, singkatan-singkatan ala anak Jaksel itu kan? Nah, itu bener banget dah. Selain singkat-singkatannya yang nggak sesuai sama EYD, kalimat-kalimat yang biasanya digunain sama orang-orang di TikTok itu juga nggak sesuai sama kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sih menurutku. Eh, iya juga ya kalau dipikir-pikir, walaupun kayak sekarang ini udah dianggap semacam bahasa sehari-hari gitu kan sama orang-orang. Iya, bener banget. Dilihat lagi dari kalimat-kalimat yang digunakan itu biasanya kan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan ya. Oh iya, bener banget sih itu dah. Aku juga sering lihat itu waktu aku lihat-lihat di aplikasi TikTok. Tapi sebenarnya kalau bisa jujur, bahkan kita sendiri ini kadang kalau misalnya tanpa disadari gitu sering make nggak sih bahasa-bahasa campur begitu. Tapi kalau dipikir juga banyak sih dampaknya. Iya kan, walaupun kelihatannya itu hal sepele dan nggak terlalu ngerugiin buat orang-orang yang menggunakan TikTok, tapi sebenarnya ada dampak yang besar juga loh dari penggunaan bahasa Indonesia yang nggak sesuai itu. Hah? Masa sih dah? Apa tuh kira-kira dampaknya? Nah, kan bener. Coba deh jelasin, Dak. Kira-kira dampaknya apa aja? Jadi, penggunaan TikTok itu kan selain yang menggunakan tuh remaja dan juga orang dewasa, TikTok tuh kan juga, jadi yang banyak yang menggunakan itu dari anak-anak di bawah umur gitu kan, Tis. Nah, jadi otomatis karena mereka masih di bawah umur, mereka jadi mudah terpengaruh dan menerapkan hal-hal yang mereka tonton. Contohnya ya penggunaan bahasa Jaksel dan bahasa yang kurang benar tadi itu. Oh, jadi intinya nanti mereka itu bakalan menerapkan bahasa-bahasa yang kurang sesuai sama keadaan bahasa Indonesia dan mungkin nggak tahu penggunaan bahasa Indonesia yang benar gimana gitu. Iya, tapi lebih seremnya lagi kalau misalnya lama-lama dibiarin terus kayak gitu,
bakalan berpotensi buat bahasa Indonesia jadi luntur, terus lama-lama dilupain nggak sih? Nah, iya banget. Iya, bener banget sih itu, Tis. Nah, ini kan sayang banget ya kalau sampai bahasa Indonesia ini dilupakan. Padahal bahasa Indonesia ini kan dari dulu tuh digunakan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Oke, bener banget sih, Ida. Kalau semisal bahasa Indonesia luntur, nanti kita mau berkomunikasi dengan teman-teman kita yang di luar daerah kita, jadi susah dong ya. Bener, Tis. Selain itu juga, seharusnya bahasa Indonesia yang udah dari lahir kita gunain, terus udah diwarisin ke kita itu, seharusnya dilestariin nggak sih? Bukannya malah dicampur-campur begitu sama bahasa Inggris. Iya, Tis. Nah, maka dari itu kita tuh harus menjaga bahasa Indonesia dengan cara yang nggak perlu muluk-muluk sih kalau menurut aku. Cukup dengan kita tuh nggak terlalu terpengaruh dengan bahasa-bahasa kekinian. Nonton singkatan gitu di TikTok sih boleh, tapi nggak perlu ya sampai terlalu diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ah, bener banget, udah aku setuju banget. Tentunya sama satu lagi ya, kita harus mendengarkan saat ada mata kuliah bahasa Indonesia tentunya. Itu mah jangan sampai dilewatin, soalnya penting banget buat kedepannya. Apalagi kita ini kan calon tenaga kesehatan kan ya. Nah, pastinya kita tuh perlu dong buat ngerti dan paham gimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul, wajib banget itu. Oke lah, Tis. Naik keterbatasan waktu, mungkin pembicaraan kali ini udah dicukupkan kali ya. Oke, Ida, sudah cukup. Terima kasih ya atas waktunya. Sampai jumpa di lain hari. Ida Naila. Makasih juga teman-teman. Sampai jumpa. Oke, dadah teman-teman. Makasih ya.